Seperti apa, sedihnya seperti Ya. apa? Ceritain dong, Pak. Mm-mm. Eh, Kalau saya sih kebanyakan sedihnya mungkin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah, kabar sehat selalu. Alhamdulillah. Pak, kita coba diturunin dulu ya Iya, maskernya. boleh. Siap. Nah, kan kalau kayak gini kan Iya, mukanya lega, kelihatan ya, lebih lega juga sih napasnya. lebih ganteng juga ya. Ya Pak, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2020. Semoga di Hari Guru ini semua guru-guru bisa apa namanya Pak? Bisa lebih apa ya? Mencerdaskan anak-anak bangsa gitu. Sebenarnya itu yang mau saya tadi bilang. Cuman sengaja saya tunggu lama Oh, biar gitu. Pak Iwan langsung aja yang Mancing ngomong. ini ya. Siap. Ya gimana Pak Iwan kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau akbar lah pokoknya. Allahu Akbar ya. Tetap Betul. semangat ya Pak. Tetap harus semangat walaupun di pandemik ya. Tetap kita harus jaga kesehatan dan protokol kesehatan juga tetap harus. Iya. Terus gimana kalau kabar keluarga juga gimana? Kalau untuk kabar keluarga sih baik, alhamdulillah baik gitu kan. Untuk keluarga cuman kemarin itu kan baru 40 hari ya. Bapak mertua saya. Oh, bapak mertua. Betul. Karena memang orang baik dan katanya saya itu menantu kesayangannya dia. Dan emang dia menjadi saya menjadi profesi dulu, dia sangat sangat mendukung sekali. walaupun Oke. mungkin dulu Gaji saya waktu pas nikah dengan anak, gaji saya baru 550.000, tapi dia ridho aja. Ya. Terus gimana Pak setelah itu? Lulus dari UNJ itu kita terjun dulu langsung di lapangan. Kita dihadapkan dengan anak-anak pemulung ya, anak pemulung sama anak jalanan karena memang saya sendiri juga suka dengan sosial, tapi memang waktu itu saya jiwa saya itu pengennya menjadi guru gitu kan. Kalau guru itu kalau waktu itu mungkin mana banyak duitnya, ternyata tidak juga. Jadi guru itu ada banyak suka dukanya. Dan setelah di pemulung sama pemulung terus anak jalanan, alhamdulillah langsung kita ada yang nawarin untuk kerja ke barat ya. Kita kerja pas di Sawah 4, di Sawah 4 dulu nggak begitu sekolahannya, masih jelek lah seperti itu. Nah, Negeri itu ya. negeri. betul. Nah, alhamdulillah waktu itu saya juga oleh saudara saya itu yang dokter itu suruh memilih, kamu mau ikut dia atau kita atau enggak kamu mau bisa, soalnya nggak bisa kalau akhirnya kita untuk memutuskan keluar dari rumah untuk mandiri saja. Dan alhamdulillah di sekolah itu Pak Bara ada namanya rumah Dinas ya. Rumah dinas itu udah kayak kandang ayam gitu. Tapi kita alhamdulillah Ya kita betulkan pelan-pelan gitu kan. Tapi nggak Bapak sendiri kan tinggal situ? Apa ada lagi yang lain teman-teman? Nggak ada. Pak Iwan aja? Iya, saya Yang aja. tinggal di rumah Di dinas rumah itu? dinas itu dan satu penjaga sekolah. Nah, sebenarnya menjadi guru ini apakah sebuah cita-cita Pak Iwan? Betul. kalau dibilangin cita-cita memang saya dulu pernah Apa memasrahkan aja? Oh, ya sudahlah pasrah ikutin aja. Misalnya, insya Allah ini panggilan hati saya dan memang saya ingin sekali menjadi guru karena memang saya ingin melihat anak-anak atau anak bangsa Indonesia ini ingin menjadi cerdas dan tidak bisa dibodohi oleh bangsa manapun. Itu adalah cita-cita saya. Walaupun mungkin saya ketika ngajar pun agak sedikit tensinya tinggi, tapi itulah saya memberikan pembelajaran bagaimana anak-anak itu sedini mungkin dia bisa belajar untuk disiplin. Itu yang saya inginkan. Ketika anak-anak sudah disiplin, orang tua itu tinggal mengikuti, baik disiplin di rumah, baik di sekolah.
itu yang saya tanamkan, dan selebihnya saya masukkan juga nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Berarti ini adalah panggilan hati. Panggilan hati. Menjadi seorang guru. Betul. Bukan hanya profesi, mungkin iya kalau untuk zaman sekarang Ya, Bukan hanya untuk menjadi karir ya, Betul. tapi ini sebuah profesi ya. seharusnya selain menjadi profesi juga itu adalah suatu panggilan hati yang ketika Pak Bara, kalau kita menjadi panggilan hati, kita tuh akan menjalaninya itu enak aja gitu, nyaman, terus tidak menjadi beban. Tetapi kalau sudah menjadi profesi atau menjadi karir itu, ada yang harus didapat selain ini, mungkin hak dia, mungkin katakan rupiah mungkin. Nah sekarang tuh ya mungkin seperti itu. Tapi di keluarga Bapak sendiri nih, keluarga Pak Iwan, apakah latar belakangnya ada yang guru juga atau apa gitu, yang akhirnya membuat Pak Iwan tuh termotivasi, saya juga mau kayak orang tua nih. Ya, sama sekali di keluarga tidak ada, bahkan hanya saya sendiri yang memang sekolahnya itu tuntas seperti itu. Yang lain ya ada yang profesi seperti ini. Oke. Pak Iwan, cerita lagi dong, pengen dengar lagi kita tuh. Saat menjadi guru, lebih banyak kisah bahagianya atau sedihnya? Kalau bahagianya seperti apa, sedihnya seperti apa? Cerita dong, Pak Iwan. Kalau saya sih kebanyakan sedihnya mungkin ya. Iya, Karena memang kenapa Kita berbicara banyak sedihnya karena memang kita saat itu kita berjuang memang benar-benar sendiri. Kita di Jakarta tidak punya saudara. Kita sebatang kara di Jakarta, dan waktu itu kenapa saya bilang banyak sedihnya? Karena memang betul saya menjalaninya itu belum memikirkan. Istilahnya kalau belum gajian, waktu itu gajian itu kan 3 bulan sekali, itu pun 3 bulan sekali hanya 250.000. Tahun berapa itu 3 bulan sekali. Nah, kita tuh betul, ketika kita mau makan, kita minjem dulu gitu kan sama temen, kadang ke bendahara sekolah. Jadi ketika kita gajian kita bayar gitu kan. Nah terus yang saya pernah gitu mengalami, ketika sama sekali gajian itu tertunda sampai 6 bulan, pernah 6 bulan tertunda gajian itu. Kita sampai di rumah tuh nggak ada apa-apa. Kebetulan waktu itu saya belum menikah, tidak ada yang saya mau makan. Itu pun saya sering waktu itu dikasih sama orang Pak. Kita sering dikasih sama orang, Pak ini Pak makan. Alhamdulillah di situ ada bapak angkat saya yang selalu menawarkan makanan. Oh ya makasih. Nah pernah malam-malam satu pun namanya makanan itu atau segenggam makan pun tidak ada. Kita pernah ada galon bekas. Nasi galon bekas itu kita isi air gitu. Isi air supaya bagaimana kita tuh untuk bisa menahan lapar ketemu besok pagi. Akhirnya galon bekas nyalain, colokin gitu, panas. Alhamdulillah kita bisa minumkan seperti itu untuk mengganjal. Jadi dengan cara minum yang banyak gitu Pak. Betul. Ya, untuk menahan rasa lapar. Dan itu kondisinya waktu itu belum pandemi kan? Belum. Waktu itu kan tahunnya juga sebenarnya masih jauh itu. Saya sampai 6 bulan terpending nggak gajian gitu kan? pernah itu di 2005 lah, 2005 itu pernah juga seperti itu dulu. Tapi alhamdulillah ternyata profesi guru itu sekarang tuh banyak sekali dinikmati seperti itu. Cuman menikmati itu hanya menikmati sekedar profesi, tapi kalau untuk panggilan hati mungkin ya jarang. Nggak banyak. Cuman kalau suka ya sedih, banyak sedihnya ya betul gitu kan. Nah kalau banyak sukanya itu alhamdulillah, maksudnya saya sendiri
bisa menyalurkan ilmu saya kepada anak-anak. Kenapa menjadi kebanggaan tersendiri ketika ilmu saya disalurkan ke anak-anak itu menjadi bisa dan menjadi pintar. Itu yang menjadi bangga. Pak Iwan sendiri di sekolah itu menjadi guru favorit ya? Betul, banyak fansnya Banyak gitu. fansnya ya. Betul, banyak fansnya dan Guru menjadi ya. Guru penggerak juga. Terus di hari guru nih, di hari guru ini Pak Iwan sebagai guru apa yang diharapkan? Ya, sebagai guru diharapkan dari pihak pemerintah hanya tidak ada orang hebat kalau tidak ada guru, ya kan? Ada presiden, ada menteri, ada anggota dewan. Mereka yaitu awalnya dididiknya oleh guru. Saya jadi ingat cerita sejarah di Jepang saat Jepang di bom Hiroshima Nagasaki. Nagasaki Hiroshima itu kejadian yang dicari oleh pemerintahnya dulu siapa? Guru. Guru. Benar nggak sih? Betul. Makanya di Jepang itu guru itu di nomor satu kan. Di nomor satu. Betul. Dan ya, nah saya juga berharap kepada pemerintah mungkin di ulang tahun Di Hari Guru ya, ya. ya di ulang tahun Hari Guru Republik Indonesia ini mungkin pemerintah lebih banyak memperhatikan guru-guru. Ya, Jangan membeda-bedakan intinya gitu ya. dalam arti kata masa ada guru gajinya lebih mahal guru pabrik kan dibandingkan guru kan begitu. Tetapi kita tidak melihat rupiahnya. Tolonglah perhatiannya gitu kan untuk kesejahteraannya. Nah untuk itu saya mengimbau kepada pemerintah mungkin tolonglah Pak gitu, baik Bapak Presiden atau Bapak Kadis gitu ya, atau mungkin Bapak Menteri Pendidikan gitu kan, kesejahteraan guru-guru mungkin lebih penting ya. Kenapa? Kalau misalnya kesejahteraannya kurang, ya bagaimana mungkin untuk mendidik anak-anak juga supaya di kelas itu nyaman. Kayak kalau misalnya nanti sudah dibuka setelah pandemi gitu kan, nyaman. Jadi guru juga jangan sampai serba kekurangan ketika lagi ngajar, anaknya nangis pengen jajan lah, pengen minum susu lah. Jadi mungkin agak sedikit terganggu. Nah kalau misalnya kesejahteraannya memang dipenuhi, insya Allah tidak ada lagi namanya anaknya nangis pengen jajan atau mengganggu ketika ibunya sedang mengajar. Terus Pak Iwan sendiri, pandangan Pak Iwan nih terhadap guru-guru saat ini, menurut Pak Iwan tuh guru-guru saat ini seperti apa nih? Guru-guru saat ini guru-guru yang sangat hebat, gitu. Hebat sekali, tapi lebih hebat dibandingkan zaman dulu itu. Kalau sekarang kan sudah canggih gitu kan. Kalau dulu itu memang masih belajarnya juga otodidak, maksudnya enggak lewat alat elektronik gitu seperti itu ya Pak Bara. Kalau sekarang sudah canggih, kalau apa-apa tinggal lihat aja di HP lah, di Google seperti itu ya. Nah kalau dibandingkan dulu ya sebenarnya ya hebatan dulu cara mengajarnya mungkin. Kalau sekarang kan banyak guru-guru muda. Kalau dulu tuh emang guru-gurunya memang bagus Dan berpengalaman betul, semua. cara mengajarnya juga beda dengan sekarang. Tapi saya pernah mengikuti ketika cara belajar itu, saya pernah mengikuti cara gaya belajar guru saya di waktu SD. Kayak gimana tuh? Jadi kalau Gaya belajarnya. jadi kalau ke anak-anak itu waktunya tegas, waktunya kita merangkul, belajar. Jadi kalau kayak layang-layangan itu tarik ulur gitu. Waktunya belajar kita tarik. Waktunya kita ada waktunya untuk bercanda, ngobrol dengan anak-anak itu ya diulur gitu. Supaya anak-anak itu tidak jenuh, tidak stres di kelas. Jadi mereka tuh merasa nyaman. Baik, Pak Iwan, ini kisah sangat menginspirasi sekali ya di Hari Guru ini. Semoga Pak Iwan juga diberikan kesehatan, Amin. tambahkan rezekinya, Amin. lancar terus karirnya. Amin. Dan pending tadi ya, apa? Mungkin ada closing statement dari Pak Iwan, harapan Pak Iwan terakhir nih. Bismillahirrahmanirrahim.
closing mungkin untuk terakhir harapan saya buat para guru-guru, buat orang tua murid, yuk kita ciptakan suatu lingkungan yang bagus, lingkungan pendidikan yang bagus. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Jadi ada antara kesinambungan dari orang tua, guru dan murid itu sendiri harus ada saling harus ada yang saling berkomunikasi dengan baik. Insya Allah untuk ke depan mungkin dengan adanya komunikasi silaturahmi antara guru, murid dan orang tua itu akan lebih pendidikan kita akan lebih maju lagi seperti itu. Dan mungkin harapan saya ke depan saya ingin sekali ya atau enggak harapan saya ingin sekali khususnya yang ada di kota Tangerang Selatan ini ya guru-gurunya itu lebih kreatif lagi gitu kan. Lebih kreatif lagi lebih jadi supaya ke anak-anaknya itu kalau anaknya akan ikut kreatif. Oke, baik Pak Iwan, terima kasih atas kunjungannya ke studio Sama-sama, Pak Bara. ACT Tangerang Raya. Ya, saya sangat senang sekali ya diundang. Ya, kita juga ini sebagai salah satu apresiasi buat para guru-guru di Hari Guru Nasional ini ya Pak ya. Betul. Semoga guru-guru kita di Indonesia khususnya bisa lebih maju lagi Amin, dan amin. semakin Lebih kreatif. semangat ya. Iya. Oke, kita akhiri pembicaraan kita kali ini episode Hari Guru Nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.